Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Betul, Benar. betul. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang, pinter, pandai, cerdas, handal, hemat, iya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal Kaya. Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya, nggak ada bocor bisa kaya. Betul juga Nggak ada ya, Pak. negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi Oke. menuju negara hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adri Arif di channel kesayangan kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sangat fokus di dunia pendidikan. Melalui kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025, di mana di dalam sambutannya dalam acara mekanisme baru tunjangan guru bagi ASN daerah langsung ke rekening guru. Ini merupakan terobosan yang tidak biasa, baru di dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto guru-guru daerah itu akan diberikan langsung oleh negara dalam pemberian tunjangannya langsung dari pusat. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana Bapak kita, Pak Presiden Prabowo Subianto itu memang sangat mencintai dunia pendidikan. Kita langsung saja melihat bagaimana atau seperti apa video sambutannya. Let's go, kita langsung ke videonya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sungguh suatu kehormatan. Saya diundang hari ini, saya sempat hadir di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi ini juga gedung yang dihuni oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan juga Menteri Kebudayaan. Oh, berarti satu gedung ini ya. Jadi saya merasa ada Pak Fadlizon juga hadir, tergerak untuk hadir pada acara-acara yang menyangkut masalah pendidikan. luar biasa, aplaus buat Bapak kita. Sesungguhnya dalam pembangunan suatu bangsa, nation building, satu-satunya jalan menuju keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa, pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur. Karena untuk menjadi sejahtera dan menjadi makmur, warga negara, rakyat itu harus bisa menguasai teknologi, menguasai sains, menguasai industri. Karena itu
setiap negara dan setiap bangsa yang sungguh-sungguh mengerti strategi dan jalan menuju kemakmuran pasti menempatkan pendidikan di tempat yang teratas. Sangat setuju, Dan itulah Bapak. menjadi keputusan bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Kita dalam APBN kita, dalam anggaran pembiayaan dan belanja nasional kita, pendidikan menempatkan tempat yang teratas. Kita menempatkan pendidikan di paling atas. Kita mengerti dan sadar tantangan yang kita hadapi tidak ringan, ya. Kita terus terang saja, jangan kita tidak berani bicara apa adanya. Tantangan paling besar menurut saya bangsa Indonesia adalah korupsi. Setuju, Pak. Setuju tantangan. Yang mengakibatkan kebocoran, yang mengakibatkan sumber daya kita tidak sampai ke rakyat yang paling memerlukan. Sekolah-sekolah kita masih banyak sekali yang perlu perbaikan. Banyak, Bapak, di pelosok-pelosok negeri ini. Dan karena itulah, begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya dengan pembantu-pembantu saya, kita bertekad untuk berusaha sekeras mungkin dengan segala daya yang ada pada kita untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi adalah mutlak. Mutlak. Dengan sumber daya yang besar, dengan kekayaan kita, kalau bisa kita kurangi kebocoran dan korupsi, Setuju, Pak. menggunakan uang rakyat dengan efisien, dengan tepat sasaran, Indonesia akan sangat cepat bangkit luar biasa dan kita bisa menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Ini tekad saya dan pembantu-pembantu saya dalam menjalankan mandat dan tugas dari negara. Jadi saya menyambut sangat baik upaya menteri-menteri yang membantu saya mencapai efisiensi. Saya menyambut baik inisiatif, upaya peluncuran, upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi. Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Iya kan? Aduh. Ya. Oh, Kita harus oknum hilangkan kita budaya-budaya memang. yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek? Iya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Tak kira Pak Presiden kembali gini, tahunya menunjukkan. Oke, siapa Pak?
birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Saya minta para menteri, para Menko, coba kita pikirkan, kita rumuskan semua perbaikan sistem. Ya. Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN, semua pengen jadi pegawai negeri, tahu di dalam sudah jadi tidak bekerja maksimal, ya kan? Tadi mental. Kalau dibikin susah untuk rakyat, kenapa dibikin gampang? Kalau bisa lama, kenapa nggak dibikin? Kenapa harus dibikin singkat? Kita sekarang harus robah. Kita harus bikin semuanya mudah untuk rakyat. Semua cepat, singkat. Saya terima kasih menteri-menteri yang bantu saya, wakil-wakil menteri, beberapa belum punya rumah. Oh, ada menteri yang belum punya rumah ya? Menseknek. Enggak. Apa Mensesnek? Saya panggil ya. Jangan-jangan banyak yang belum dapat gaji lagi. Tapi saya terima kasih, saya terharu. Mereka tidak pernah ngeluh. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Itu rame ing gawe, sepi ing pamrih. Banyak kerjanya. Itu yang ditonjolkan. Pak Ate ngerti tadi itu. Tahu Pak. Kapolri ngerti? Kapolri orang Jawa. Fadlizon ngerti nggak Fadlizon? Ya, jadi ini filosofi bahwa kalau kita mau mengabdi, ya sudahlah, kita jangan setengah-setengah. Setuju Bapak. Ya, jadi kita mengabdi dengan sepenuh hati. Jadi mekanisme yang seperti ini yang memang dibutuhkan oleh rakyat kita. Pelayanan harus cepat, efisien. Uang rakyat harus benar-benar digunakan dengan baik. Ya. Saya tahu ada yang menentang penghematan. Wow. Ya kan? Saya tidak ragu-ragu. Saya terus akan bekerja dengan sepenuh keyakinan. Saya akan bekerja keras dengan semua orang yang membantu saya. Kita ingin mencapai sistem pemerintahan yang bersih, efisien, hemat, semua kekayaan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Alhamdulillah, sekarang saya bersama Menteri Keuangan, bersama yang lain, kita sekarang sudah lihat apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa memperbaiki kondisi rakyat kita setapak demi setapak. Kita mohon memang kesabaran seluruh rakyat. Berilah kesempatan, tapi kita bekerja siang malam tanpa istirahat, tidak ada Sabtu Minggu. Terus kita bekerja untuk mencapai yang kita inginkan, yaitu meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Anak orang miskin tidak boleh miskin. Itu tekad kami.
Anak orang miskin, dia harus nanti bangkit dan dia nanti membantu orang tuanya. Saudara-saudara, kita berada di jalan yang benar. Indonesia Amin, Bapak. cerah. Kita akan kelola kekayaan dengan baik dan kita akan bangkit sebagai negara maju. Amin. Terima amin, kasih. ya Rabbal Alamin. Menteri Pendidikan Dasar Menengah, selamat bekerja. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, binalah kampus-kampus kita, ya, supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut. Ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Itu saja. Ya, tapi saya percaya rakyat kita sekarang mengerti dan sadar apa yang terjadi. Ya. Kebenaran selalu akan menang, saudara-saudara sekalian. Kita berada di jalan yang benar. Kita bertekad membela rakyat kita. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi kita saksikan bersama ya, di mana walaupun tadi pembahasannya atau apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita terkadang ke pendidikan, terkadang ke korupsi, terkadang ke apa namanya tadi akan membuat penjara yang khusus untuk para koruptor. Tapi memang pada intinya di situ di mana Bapak Prabowo Subianto, Pak Presiden itu sangat fokus dalam pendidikan. Dia tadi menjelaskan bahwa dia menempatkan nomor 1 untuk penganggaran pendidikan. Maka dari itu selamat bagi para Bapak Ibu guru kita. Semoga di pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto akan lebih sejahtera lagi dan pastinya lebih fokus untuk mendidik anak-anak kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.